Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita buka pertemuan kita pada hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Nur habis olahraga, ini masih mood ya, pengen membuat video untuk berbagi dengan kalian pada mata kuliah entrepreneur kesehatan. Sahabat sekalian, kita akan membahas pada hari ini tentang bagaimana kita memulai bisnis baru. Baik bisnisnya itu berupa produk ataupun jasa. Karena memulai bisnis baru itu adalah awal harapan. Untuk apa? Untuk mencapai tujuan yang kita rencanakan. Sekarang kalian semester 5 ya, mestinya harus sudah mulai berpikir apa yang dapat dikerjakan hari ini untuk latihan bisnis dan apa yang akan dikerjakan setelah besok kita selesai kuliah dan apa besok yang akan kita kerjakan saat kita sudah, sahabat-sahabat sekalian, sudah menemukan pasangan, kemudian berkeluarga. Apalagi yang akan dilakukan dalam upaya bisnis ketika sahabat-sahabat sudah mempunyai amanah keluarga, punya suami, punya anak-anak, mungkin pula ada beberapa hal yang perlu diampu. Ini semua butuh kesiapan finansial. Yang kesiapan finansial itu berhubungan dengan kegiatan bisnis, karena kita tidak mungkin bergantung dari pemerintah yang sangat terbatas peluang-peluang usaha yang disediakan untuk saudara sekalian. Maka mau tidak mau kita harus berbisnis supaya kita menjadi orang yang mampu secara ekonomi, menjadi orang yang berdaya, dan ke depan saudara sekalian bisa menjadi orang yang piawai di dalam mencari uang yang dilandasi dengan Al-Quran dan As-Sunnah, dan pelaksanaan mencari rezekinya itu dilakukan secara Quran ya, dengan syariat-syariat Islam. Kita perlu paham, sahabat sekalian, bahwa ada 12 hal yang perlu dipertimbangkan pada saat saudara akan berbisnis atau memulai bisnis baru. Yang pertama adalah jaringan. Apakah saudara punya jaringan? Pak Nur sekarang ini baru merancang akan membuat klinik home care. Begitu saya menggunakan kata klinik, saya terbentur dengan badan hukum. Maka saya menggunakan nama bisnis saya dengan Rumah Sehat. Ya, Gria Sehat. Gria Sehat Rufaida. Saya namakan Rufaida. Ini saya baru akan membuat bisnis jasa. Produk saya adalah memanfaatkan anak-anak sarjana-sarjana keperawatan atau kesehatan masyarakat yang menunggu uji kompetensi atau menunggu peluang kerja. Saya ajak mendirikan home care. Maka saya perlu membuat jaringan. Jaringan yang saya miliki, saya membuat itu karena kebetulan Pak Nur punya jaringan sebagai pembimbing ibadah haji yang sudah 10 tahun lebih. Jamaah saya ada 25.000. Maka ini saya gunakan sebagai calon jaringan-jaringan saya, calon pasar saya. Maka saya memilih kegiatan usaha yang mudah-mudahan dibutuhkan mereka. Ini jaringannya penting, sahabat sekalian. Yang kedua adalah persiapan mental. Persiapan mental itu adalah persiapan mental untuk sukses ataupun persiapan mental untuk gagal. Terkadang kita ini di dalam memulai bisnis baru itu mimpinya mimpi indah. Adalah kita punya perusahaan yang berjalan, ada duit banyak, di situ kita memulai bisnis baru dengan persiapan mental sukses, tetapi juga harus berpikir tentang persiapan mental gagal. Kalau gagal, kalau dipersiapkan sekarang mental kita menghadapi kesuksesan ataupun kegagalan, ini akan menjadikan kita menjadi hamba Allah yang bersyukur. Saat sukses, ia akan tampak syukurnya. Saat gagal, dia kelihatan sabarnya. Maka ini persiapan mental ini menjadi hal penting yang perlu untuk saudara miliki.
Kemudian yang ketiga, memulai bisnis baru juga kadang-kadang dihadapkan dengan masalah permodalan. Apakah modal ini menjadi salah satu-satunya persoalan yang kita hadapi saat kita akan membangun atau mendirikan sebuah usaha? Apakah harus punya modal? Karena sesungguhnya modal itu bisa berasal dari diri kita, bisa pula modalnya berasal dari orang lain, dari kita mengelola modal milik orang lain itu untuk usaha bersama, atau modalnya patungan setelah Anda menghitung berapa kebutuhan modal untuk membuka bisnis baru Anda. Ini yang kemudian menjadi persoalan kita adalah berhubungan dengan modal. Modal ini menjadi persoalan klasik. Banyak orang yang ditanya kok tidak berbisnis, alasannya tidak punya modal. Pertanyaannya apakah betul bisnis itu harus dengan modal? Padahal sesungguhnya ada bisnis yang tidak dengan modal. Kekuatan jaringan itu bisa menumbuhkan kekuatan modal. Anda punya sahabat yang baik, sahabat Anda ternyata dia punya kemampuan finansial, kemudian Anda bisa berkomunikasi dengan baik kepada sahabat-sahabat Anda yang punya kemampuan finansial, diajak kerja bareng, Anda punya skill, Anda punya keterampilan, Anda bisa mengerjakan bisnis itu dan Anda bisa memprediksikan keuntungannya untuk dibagi dengan orang yang punya modal, selesai. Di situ modalnya bisa dimiliki oleh orang lain. Anda hanya mengelola modalnya milik orang lain. Kemudian bisnis itu juga harus realistis. Tidak bisa loh bro, kita bikin kegiatan usaha yang tidak realistis. Realistis itu adalah konkret. Kita punya skill, kita punya pasar, produknya dibutuhkan, produknya tidak fiktif, produknya terlihat. Ini namanya bisnis kita, bisnis yang baru akan kita tumbuhkan itu harus realistis. Realistis ini penting. Tidak boleh kita itu berbisnis berdasarkan mimpi, impian. Anda sekarang semester 5, misalkan bisnisnya mau membawa jembatan layang. Wah, itu tidak realistis. Anda berbisnis akan berbisnis apa saja yang tidak real ya. Yang tidak real. Ini tidak dapat dimungkinkan. Harus yang real. Ukur baju badan sendiri. Kemudian dalam bahasa Jawanya itu ya jangan kegedean empiak kurang jaga. Realistis. Yang kelima yang harus kita pertimbangkan saat kita akan memulai bisnis baru itu adalah maksimalkan diri kita. Kita tidak bisa hanya main perintah. Saudara mempunyai bisnis, akan mempunyai rancangan bisnis, maksimalkan diri kita. Jangan malas. Sekarang Anda kan diberi tantangan membuat konten produk. Artinya, konten produk itu, saudara harus mencari produk dulu. Nah, produknya harus dimunculkan. Maka kontennya misalkan saya di sini punya telur ya, punya telur. Ini telurnya ini setengah kilo harganya 9.500. Saya punya produk telur. Maka kemudian produk saya itu saya beri nama telur organik. Saya beri tulisan telur, gambarnya saya foto itu. Telur saya foto yang menarik. Kemudian kontennya saya tulis telur organik. Berkhasiat untuk meningkatkan imunitas tubuh. Tidak menggunakan pakan kimiawi. Mengandung omega yang tinggi. Cocok untuk orang yang mempunyai penyakit-penyakit bawaan. Ya, harganya terjangkau. Cukup hubungi 081 224 30475. Nah, saya itu namanya konten, sehingga saat saya publish itu produk telurnya, saya beri tulisan yang ringkas tapi komunikatif dan promotif, itu saya berupaya untuk memaksimalkan diri saya sendiri. Tidak butuh bantuan orang lain, belum butuh kita. Kalau hanya membuat konten produk,
ya dengan bahasa kita. Kita mau memfoto ya difoto sendiri. Nah, tentu kita belajar bagaimana memfoto satu produk yang bagus. Itu memaksimalkan diri sendiri. Kemudian yang keenam yang perlu kita pertimbangkan adalah menghargai waktu. Jangan menunda-nunda. Kalau sudah kepingin punya bisnis baru, itu menghargai waktu. Jangan menunda-nunda. Kerjakan dari yang kecil, kerjakan dari yang bisa, kerjakan sekarang juga, ya kerjakan dari diri Anda. Dan produknya cari produk yang betul-betul dibutuhkan oleh masyarakat. Bukan produk yang ada, tetapi Anda seleksi produk yang betul-betul dibutuhkan masyarakat. Itu namanya menghargai waktu. Kalau sudah itu, kemudian satu saat kita membutuhkan karyawan, ya kita merekrut karyawan dengan baik. Ya, dengan baik itu bagaimana? Ya dipublish, kalau Anda siap ya dipublikasikan. Lewat media sosial, media massa, lewat WA. Saya punya usaha ini peternakan ayam, butuh karyawan yang bisa menjaga ayam saya 24 jam, memberi makan tepat waktu yang bergizi. Nah, dengan honor UMR 1.200.000, 1.400.000, misalkan begitu ya. Nah, itu merekrut karyawan dengan baik. Artinya karyawannya diseleksi. Kita sering mencari karyawan itu adalah teman-teman dekat kita. Pikir kita mereka mudah diatur. Itu satu hal yang salah. Yang bagus itu merekrut karyawan dengan baik itu ya karyawan yang punya kapasitas, punya potensi, dan dia mau bekerja keras, jujur, utamanya taat ibadah, itu merekrut karyawan dengan baik. Kemudian pertimbangan apa lagi? Pertimbangan yang berhubungan dengan menjual kelebihannya, bukan harganya. Kita itu menjual produk bukan harganya, tetapi kelebihannya. Tadi telur yang saya tawarkan, saya tidak bicara telurnya, karena telurnya itu semua sama bentuknya. Tetapi saya bicara tentang kelebihannya. Telur ini mengandung omega, cocok untuk perbaikan fungsi jantung dan juga fungsi pankreas. Ya, mudah diperoleh. Saya berbicara tentang kelebihan produk yang akan saya jual. Nah, ini yang perlu untuk dipertimbangkan. Kemudian yang ke-9, yang perlu untuk dipertimbangkan saat Anda akan membuat usaha baru adalah gunakan teknologi baru. Ya, sekarang sudah ada media sosial. Anda bisa melalui Twitter, melalui Instagram, melalui WhatsApp, ya, melalui YouTube, semua digunakan dengan menggunakan teknologi baru. Ya, teknologi online. Semua sekarang online. Anda kalau sudah siap, masukkan produk Anda ke pasar master marketplace seperti di Shopee, Lazada, Bukalapak, atau yang lainnya, beli-beli, misalkan kayak gitu ya. Nah, itu Anda menggunakan teknologi baru, termasuk kalau sudah saatnya menggunakan endorse atau direct selling, seperti materi yang telah saya sampaikan kepada kalian. Nah, inilah yang kemudian kita gunakan teknologi baru. Yang ke-10 itu baik-baiklah dengan pemasok. Kalau Anda membuat satu produk, ya saya sekarang jualan telur, kalau saya butuh banyak, saya butuh pemasok, maka saya harus baik-baik dengan pemasok. Pemasok bagi saya mitra bisnis. Kalau pemasoknya lancar, maka saya pun lancar. Itu baik dengan pemasok. Termasuk jadilah yang berbeda. Produk kita jangan pada umumnya harus membuat sesuatu yang berbeda. Ini menjadi pertimbangan apa ya produk saya yang membedakan dengan produk yang lainnya, sama-sama telurnya, tapi yang membedakan apa. Nah, di situ saya mempunyai baik dengan pemasok, jadilah yang berbeda, dan kemudian kita memahami pasar. Termasuk memahami pasar itu adalah berhubungan dengan bagaimana kita merawat pasar. So, sahabat sekalian, maka cara menciptakan produk dalam bisnis baru itu, ya, satu, lakukan riset pasar. Saudara melihat di masyarakat, pasar itu bukan berarti pasar tradisional, yaitu bisa. Dalam tanda kutip, pasar itu adalah konsumen. Lakukan
riset pasar. Anda ke pasar tradisional. Misalkan ya saya masih bicara telur ya. Telur ini saya lakukan riset pasar. Di pasar saya lihat berapa harga telur. Oh, rata-rata harga telurnya di sini 10.000. Di minimarket saya lihat, oh 11.000. Nah, maka setelah saya lakukan riset, saya hitung berapa saya harus menjual. Kalau saya sama dengan pasar tradisional, dengan 10.000, atau saya pasarnya pasar swalayan 11.000, padahal telur ini saya peroleh dengan harga 8,5 dari pemasok yang saya bina, dan saya menjual ini 9.500, maka saya menetapkan harga itu 9.500, tidak sama dengan yang di pasar tradisional dan tidak sama dengan yang ada di swalayan. Padahal tempat saya telurnya telur yang mengandung omega cukup tinggi karena ayamnya dipelihara dan diberi asupan gizi makan yang baik untuk pertumbuhan ayam petelurnya. Nah, yang kedua adalah melakukan riset konsumen. Konsumennya siapa? Saya amati konsumen saya ini adalah kebanyakan ibu-ibu telur. Saya tinggal di perumahan, maka saya harus mengenal jalur-jalur konsumen saya. Ibu-ibu ada di mana? Sahabat-sahabat sekalian. Wah, saya lihat ibu-ibu ternyata nongkrongnya di PKK. Maka saya mengenal kelompok-kelompok PKK itu pertemuannya di mana, jam berapa. Nah, itu saya memahami itu. Mana lagi ya konsentrasi ibu-ibu, emak-emak, empok-empok. Aku lihat mereka sering nongkrongnya di Pok Darwis. Nah, aku di Pok Darwis. Mereka sering nongkrongnya ada di Dasawisma. Nah, saya ke Dasawisma. Itu namanya saya melakukan riset konsumen. Termasuk kebutuhan mereka. Satu keluarga itu kebutuhan telurnya berapa? Satu minggunya. Satu bulannya. Itu saya melakukan riset konsumen. Setelah itu baru cara kita yang ketiga menentukan strategi pemasaran. Saya melakukan segmentasi. Jenisnya siapa? Saya ini menentukan segmentasinya, jenisnya adalah untuk kalangan wanita. Geografisnya. Geografis itu berhubungan dengan lokasinya. Saya jual telur ini di perumahan yang padat dengan ibu-ibu tempat tinggal. Tidak akan saya masukkan di pegunungan yang tidak padat penduduknya. Maka saya menggunakan pertimbangan geografisnya, saya jual di daerah-daerah perumahan, bukan di daerah pegunungan, bukan di daerah terpencil. Ini geografis. Demografisnya, kependudukannya. Nah, saya amati telur 9.500 ini untuk pasar kalangan kelas bawah mungkin masih terlalu mahal. Maka saya tentukan demografis saya itu adalah kependudukannya ini untuk kalangan menengah dan ke atas. Karena yang paham tentang kadar gizi itu kalangan kelas menengah dan ke atas. Tingkah lakunya. Nah, saya lihat tingkah laku konsumen saya. Konsumen saya itu tingkah lakunya ini suruh datang ke rumah ambil atau saya antar. Maka saya pilih produk ini saya antar. Ya, baru kemudian setelah segmentasi kita targeting. Targeting itu adalah menentukan ukuran pasar. Saya lihat pasarnya kalau di perumahan saya ini saya hitung ada 350 kakak. Maka saya harus menghitung. Setelah tahu 1 minggu orang-orang tempat saya itu kebutuhannya telur misalkan 10 butir untuk satu keluarga, maka saya bisa siap-siap 10 dikalikan 4, karena kalau 4 minggu 40 dikalikan 300, nah saya harus menyediakan sekitar 12.000 biji. Misalkan itu dalam ukuran pasar. Pertumbuhan setelah survei konsumen, kita lihat tingkat kejenuhan setelah minggu keberapa. Keunggulan kompetensinya. Nah, keunggulan produk saya apa? Saya pasarkan melalui media sosial. Saya antar ke rumah tepat waktu. Saya beri telur yang terbaru. Nah, itu saya harus unggul kompetensi dan situasi persaingan. Saya amati siapa pesaing-pesaing saya. Oh, ternyata pesaing saya ada sekian orang, mereka saya pelajari kelemahannya di mana, maka saya menghindari kelemahan yang dimiliki oleh pesaing-pesaing saya itu untuk saya tidak buat kesalahan atau kekurangan, biar kita mempunyai keunggulan. Setelah itu baru positioning. Positioning itu memahami
kondisi emosional konsumen. Dengan apa yang kita tawarkan. Nah, tadi saya memahami positioning saya, maka konsumen saya itu termasuk konsumen manja, artinya lebih suka diantar dan disapa dengan produk saya, maka produk saya antarkan ke konsumen-konsumen saya emak-emak yang manja-manja itu. Ya, kita tawarkan ya terus-menerus itu kan, dan kita antar ke rumah-rumah mereka. Dibuat mereka semudah mungkin mendapatkan produk yang kita miliki. Nah, yang keempat, cara menciptakan produk. Anda memilih produk ya, yang keempat adalah menentukan strategi harga. Nah, harga itu menyangkut dengan harga produk baru untuk meraup pasar dan penetrasi pasar. Harga produk baru itu untuk meraup pasar. Kita tadi kalau di pasar harganya 11, 10 ya saya menjualnya 9.500. Supaya harga produk baru saya itu ada simpati pasar. Wah, ini mengandung omega, harganya lebih murah. Dan saya bisa melakukan penetrasi pasar. Penetrasi pasar itu melakukan perluasan, penekanan kepada konsumen saya. Ya, kemana? Nah, saya perkuat lagi, saya cari konsumen saya, telurnya tidak hanya untuk digoreng dan dikonsumsi, tetapi sudah mulai meluas. Yang saya cari adalah konsumen-konsumen yang punya bisnis membuat roti. Mereka pengusaha-pengusaha kecil. Tentu roti ada campuran telur, dia butuh banyak, yaitu menjadi penetrasi pasar saya. Setelah itu baru harga bauran produk, untuk menetapkan harga produk sampingan dan harga paket produk. Maka kemudian situ saya kombinasi, kalau ini telur sudah mendapatkan pasar, saya membuat bauran produk. Saya tawarkan bisnis telur yang lainnya. Nah, kalau ini mengandung omega, saya ambilkan telur, misalkan ayam Jupiter, Jawa Super. Saya belikan telurnya, telur yang lainnya, telur burung puyuh. Nah, misalkan kalau mau membuat sambal goreng, itu adanya produk sampingan saya. Ya, kemudian termasuk pula saya tawarkan produk ini nanti telur bebek. Siapa tahu ada yang telur bebek. Nah, ini setelah saya lihat di pasar. Nah, yang ketiga itu adalah penyesuaian harga untuk penetapan diskon. Maka kemudian saya tetapkan harga 9.500, kalau dia belinya lebih dari 5 kilo, maka saya beri diskon 1 kilonya misalkan 9.000 dan seterusnya. Pengurangan harga, termasuk harga psikologis ya. Harga itu ada barang ya, harganya itu sebetulnya 1 juta, tetapi dibuat harganya Rp999. Ya, misalkan 1.000 ya, dibuat harganya 999. Nah, seolah-olah itu harga psikologis ya. Sebetulnya 1.000, tapi dibuat harga psikologis. Ini 9,5, itu harga psikologis. Nah, semestinya kalau harga 10.000 itu mesti akan berbeda. Orang dapat kembalian Rp500. Itu sudah menjadi hal yang menarik bagi bagi para konsumennya. Nah, itu pengurangan harga, itu harga psikologis. Ada pula nanti harga promotif. Lumayan loh ini guys. Ini sisanya ini, uangnya sisanya Rp50. Telurnya ini. Nah, ternyata menarik ya, menarik. Saya beli telur ini, dia beli pengembalian Rp500. Ternyata itu menarik, tidak 10.000, tapi kita sudah untung Rp1.000 per kilonya. Kemudian baru menghadapi perubahan harga, kita siap-siap. Ini era pandemi ini telurnya kadang terlalu murah, begitu banyak konsumen, tetapi produknya sedikit, tentu akan menjadi lebih mahal. Ya, yang kelima itu buat merek yang simple dan menarik. Anda buat mereknya apa dan menarik. Nah, misalkan ini telurnya saya buat namanya telur ayam Jawa Super. Ya, Japer omega 3. Nah, itu kan telur Japer omega 3. Nah, misalkan itu simple dan menarik itu nama. Orang tahu Japer itu apa. Nah, kalau saya sudah kepo, sudah kepingin tahu, maka baru saya sampaikan. Japer itu Jawa Super. Ada Jawa, ya betinanya Jawa, tapi kemudian dinikah. Dijodohkan dengan Bangkok, ayam Bangkok, maka menjadi Jawa Super. Misalkan seperti itu ya.
Nah, yang keenam adalah perlihatkan keunikan dan perbedaan produknya. Tadi sudah saya sampaikan keunikan produk telur kami ini dan perbedaannya apa dengan telur yang lainnya. Nah, termasuk yang ketujuh adalah promosi. Promosi harus terus dilakukan. Jangan malu-malu ya, terus-menerus. Maka kalau kita cermati, biasanya karakteristik bisnis baru atau bisnis kecil yang kita rintis itu, biasanya satu ya guys, modalnya terbatas. Mungkin pula karena kayak antum ini baru pertama saya ajak nanti berbisnis, pengalaman manajerialnya masih terbatas. Nah, kamu aja saya beri PR membuat konten, tanya, masih belum jelas Pak, kayak apa kontennya. Padahal kalau kalian bisa googling di internet, cari konten produk itu apa, ada jawabannya. Contoh konten produk, ada ketemu jawabannya, tapi ternyata masih ada yang tanya, konten bisnis apa Pak, masih bingung. Nah, berarti saudara kurang punya pengalaman manajerial. Padahal sahabat belajar Anda itu sekarang bukan buku textbook, tapi sudah pakai media digital. Anda sambil tidur mau cari buku apa saja di internet ada. Malah kadang pinter internetnya ketimbang dosennya, ya toh. Nah, cuman kalau pakai internet itu dia tidak bisa diajari budi pekerti. Ya, kalau saya ngajari mahasiswa bisa saya ajari budi pekerti. Yang kadang-kadang pula bisnis kecil itu cirinya sistem administrasinya, pembukuannya yang relatif sederhana. Ya, belum mempunyai sistem administrasi keuangan yang computerized. Tapi nanti akan ada itu. Tapi di awal-awal ya sudah cuma ditulis pakai buku. Wah, kadang di tembok diorek-orek, di pintu direk-orek ya. Ditulisi ini misalkan laku daster 5, tulis di buku, bukunya habis di pintunya ditulis daster 5. Ya. Apalagi yang lainnya. Mbok Diarjo, hutang 4 mekena. Wah, ditulis di buku ya itu Pak Ajar ya. Nah, kemudian yang keempat cirinya itu kemampuan pemasaran dan negosiasi serta diversifikasi pasarnya terbatas. Ya wajar ya, kalau masih pemula. Kemampuan pemasarannya dan negosiasinya serta pengembangan pasarnya terbatas. Itu harus dipahami itu, dapat kita pahami. Karena baru berlatih. Baru kemudian kurangnya kemampuan memperoleh sumber dana. Padahal sumber dana itu banyak. Ya, kredit usaha rakyat di BRI itu ada, modal-modal untuk UMKM juga banyak, tapi itu sering tidak diperoleh. Nah, maka kita masuk yang menyenangkan ya, faktor-faktor keberhasilan usaha itu biasanya fleksibilitasnya lebih besar. Kalau produk kita itu fleksibel, tidak kaku, nah itu akan berkembang. Cirinya yaitu faktor-faktor keberhasilan usaha itu fleksibilitas lebih besar. Lebih banyak perhatian secara pribadi terhadap konsumen dan karyawan. Kalau sudah berhasil itu lebih banyak Anda perhatian secara pribadi. Ya, Anda akan banyak berdialog dengan konsumen dan karyawan Anda karena konsumen dan karyawan itu aset. Ya, makanya kalau pedagang itu mahal, pelit senyum, pedagangnya itu kaku, nggak bisa berkomunikasi secara personal kepada konsumennya, sulit untuk bisa berkembang usaha itu. Terhadap juga karyawan-karyawannya. Karyawan itu aset. Biasanya faktor keberhasilan usaha lagi itu biayanya lebih rendah, harganya bisa lebih murah. Sekarang di dunia maya, saya lihat di Shopee, misalkan di Shopee ya, masuk ke situ, jebret masuk ke Shopee, saya mencari produk masker dari Tiongkok. Ternyata masker itu hanya Rp1.000. Di sini scuba itu dijualnya 5.000, dijualnya 6.000, untungnya cukup banyak. Hanya bedanya orang awam tidak tahu bagaimana berinteraksi pasar dengan digital, dengan internet. Nah, yang pandai dan tahu seluk-beluk tentang pasar menggunakan media sosial itu akan lebih berjaya saat ini. Barangnya murah-murah. Termasuk pula motivasi wirausahanya lebih besar. Nah, akan punya motivasi besar. Semangat, enggak pernah ada semangat. Tapi ya, kalau kemudian usahanya belum berhasil, Anda gagal, jangan cemberut.
Ya, slow aja guys. Karena kita lihat faktor-faktor yang menyebabkan kegagalan usaha kecil itu di situ ada masalah kelalaian, mungkin kebiasaan buruk ya, kesehatannya kurang baik, terus overload. Ya, sudah dapat order banyak dia lupa menjaga fisiknya, akhirnya sakit. Kalau sudah sakit usahanya mandat, nggak ada penggeraknya, itu karena kelalaian. Mungkin pula karena bencana. Bencana itu ada pencuri masuk. Nah, tidak hanya tengok-tengok rumah, tapi juga mengambil produk atau barang dagangan kalian. Nah, kebakaran, yang punya usaha meninggal, gitu kan. Dan seterusnya. Itu juga bisa pula menyebabkan gagalnya usaha kecil berhenti. Mungkin pula ada penyelewengan, penggelapan, perjanjian palsu, konsumennya tidak membayar. Dia ngakunya PNS, ternyata dia bukan PNS, penganggur. Nah, itu penyelewengan. Dia bawa produk kita banyak, tidak bisa membayar dan lari. Atau faktor-faktor ekonomi. Saudara kehilangan pasar. Karena tidak ada begini guys, di Jogja itu ada rumah makan ayam goreng. Iya, kehilangan pasarnya itu gara-gara karena ayam gorengnya tidak begitu laku, ia menjual saren. Saren itu darah ayam yang ditampung kemudian digoreng. Nah, sehingga ada orang yang tahu ini tahu atau hati ayam, ternyata itu saren, darah yang dikeringkan dan digoreng. Akhirnya pasarnya, konsumennya lari semua karena barang haram di situ dijual, campur dengan barang yang halal. Meskipun untuk ayamnya enak, terkenal, tapi gara-gara dia sedikit saja dia menjual barang yang haram hanya biar mendapatkan perhatian karena ada produk yang murah harganya dan bagi yang penggemarkannya itu menjadi enak, tapi itu menjadi menghilangkan pasar. Atau bagiannya pula karena pengalamannya, kita nggak cakap, kita kurang pengalaman manajerial, itu juga menjadi masalah, kurang pengalaman. Atau faktor penjualan, kita menjual produk kita itu ternyata lemah daya saingnya, kita nggak bisa menyaingi produk yang lainnya karena kita nggak punya keunggulan tadi. Kesulitan persediaan, produknya bagus, pasarnya bagus, begitu banyak order banyak, ternyata persediaannya kurang, bahan bakunya kurang, atau lokasinya kurang baik, tidak strategis, itu masalah penjualan. Termasuk pula poin yang ketujuh itu biaya, faktor biaya juga menjadi masalah. Biaya itu menyangkut dengan uangnya kurang, institusi kelembagaannya memberatkan. Anda baru punya usaha kecil sudah membuat PT atau CV, padahal pasar pun belum terbentuk. Ini tadinya adalah institusi yang memberatkan atau biaya operasionalnya yang tinggi, terlalu banyak karyawan, banyak bahan baku yang dibeli dari ekspor, dari impor ya, sehingga itu bisa mempengaruhi biaya kos Anda menjadi lebih berat. Atau karena pelanggannya kan banyak ya yang intens, kadang orang membeli tapi belum membayar semua konsinyasi, ternyata kita kesulitan untuk menagih piutang. Piutangnya yang ada di tempat konsumen kita itu, customer kita diminta sulit. Atau terlalu sedikit pelanggan, itu juga bisa. Sedikit pelanggannya sedikit. Maka kalau dalam konteks ini, bagus mana kira-kira? Anda menjual satu produk, untung Rp1, tetapi yang beli 10 orang. Dengan satu produk, untungnya 10, tapi yang beli 1 orang. Anda jawabannya kayak seperti Pak Nur ya. Kita lebih bagus untung Rp1, tetapi yang membeli 10 orang. Nanti akan menjadi lebih banyak. Daripada kita mencari untung banyak, Rp10, tapi yang beli 1 orang. Ini yang akan menjadi penyebab kegagalan. Atau berupa pula mungkin aset ya. Aset yang tetap yang berlebihan dan ekspansi yang terlalu besar ya, ekspansi pemekaran usahanya. Atau modal itu berhubungan dengan kontrak yang memperberat. Ada kerjasama dengan toko atau minimarket atau swalayan, tetapi kemudian kontraknya memperberat Anda. Misalkan produk Anda ditaruh di raknya tidak strategis, tidak terlihat oleh konsumen yang masuk ke minimarket, atau penarikan yang berlebihan, atau kapasitas awal yang kurang memadai. Ini faktor-faktor penyebab kegagalan usaha. Nah, ini beberapa hal yang bisa kita pelajari. Nah, mudah-mudahan
kita bisa menemukan ya, perjalanan belajar kita bisa melahirkan satu produk untuk berjualan. Nanti di pertemuan yang ke-7, nanti kita Zoom, saya sudah mengajak partner saya yang pakar IT ya. Langsung nanti saya akan menggandeng teman saya itu dari lembaga apa namanya, dari laboratorium ya, kewirausahaan terpadu. Ya, nanti kita akan berlatih. Nanti saya pun juga akan berlatih di dalamnya, membersamai kalian insya Allah ya. Baik, kira-kira itu dulu sahabat sekalian yang dapat saya sampaikan untuk pertemuan ke depan ya. Ke depan ini semoga bisa manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat, jangan lupa bahagia.